Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah? Sedangkan di tempat kami, para ustadz sulit untuk diundang ke masjid atau musola-musola kecil. Bedakan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya. Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali. Dakwah itu kan sekarang macam media. Jadi jangan Anda terikat dengan ustadz. Kalau terikat dengan ustadz yang harus dipanggil, itu nggak bisa, otomatis ya. Saya seringkali terpaksa harus menolak beberapa jadwal, karena emang nggak bisa, nggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi kami punya batas-batas waktu, ya kan gitu. Punya juga keluarga, punya pekerjaan, nggak bisa. Itu pun kadang-kadang subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal 4 kali. Di sini 2 jam, sana 2 jam, itu sudah 8 jam. Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam. Itu berarti 12 jam setengah dari umur sehari itu sudah dipakai. Kira-kira kalau ditambah lagi, kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk kerja, gitu kan. Kadang-kadang subhanallah saya tiba di rumah ikhwan akhwat sekalian, itu saya tinggal turunkan, jatuhkan badan saya di ranjang tidur karena capeknya gitu. Jadi memang, dan mungkin saya rasa teman-teman dai sama gitu ya, saya merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang ikhwah mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang ustadz-ustadz ke daerah-daerah mereka. Memang, dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah, kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin, bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu dari tabi'in, mereka mendatangi para ulama untuk belajar, bukan ulama yang didatangkan. Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi SAW memang kalau satu kota membutuhkan dikirim satu orang. Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, untuk satu negeri Yaman, gitu kan. Nanti dia duduk di satu tempat, yang lainnya pada datang belajar. Murid-muridnya nanti nyebar, seperti itu semestinya sistemnya. Di Indonesia enggak, kita mau balik, gitu kan. Saya pernah diundang, Bapak Ibu sekalian, di pengajian di daerah Kemang. Di sini pengajian nih, karena dia rasa suka cocok pengajiannya, undang lagi di tangga sebelahnya. Ini hari Senin, ini hari Selasa, sana hari Rabu, berkisar-kisar di situ terus gitu, berputar. Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat. Saya datang Jakarta Selatan, nanti di situ, karena memang nggak bisa, gitu kan, sulit. Nah, selain daripada itu, bisa kita kembangkan dengan sekarang alhamdulillah media banyak, ada DVD. Ini seperti ceramah kita selalu diangkat, diupload. Jazakumullah khair sama teman-teman tim, selalu mengedit kemudian menaikkan di YouTube. Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali di antara muslimah kita yang menyampaikan pada saya, bahkan di luar negeri subhanallah. Saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Prancis, dihubungi dari Australia. Orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah, yang ceramah saya banyak di-download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masak dengerin ustaz, lagi ngurus anak dengerin ceramahnya. Karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja nggak ada aktivitas, mereka bisa lakukan itu, gitu kan. Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak, tiba-tiba datang lalu mengatakan, Ustaz Khalid ya, dipeluk. Saya nggak tahu siapa. Iya Pak, dia bilang saya ini mungkin Ustaz tidak kenal. Saya punya musola di Kalimantan di kampung Ustaz. Tiap subuh saya putar ceramahnya Ustaz. Nggak mungkin kalau ngundang saya ke sana. Di-download sama dia, diputarin, jemaahnya semua pada ngumpul nonton. Sama saja sebenarnya dengan hadir kan. Jadi mudahkan cara itu. Jadi jangan memahami ekspansi dakwah itu harus dai-dai pada nyebar ke sana sini. Kesian mereka juga nggak punya waktu untuk itu kan. Tapi kita lihat kembali kepada konsep awal, itu para sahabat didatangin, para tabi'in didatangin. Memang ilmu itu didatangin, sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insya Allah dipelajari oleh banyak orang-orang. Siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu anhu ajma'in? Tidak disebutkan, ya, tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan, gitu kan? Karena pada saat itu memang yang masuk ke rumah Utsman rame-rame semuanya, kaum Khawarij ini. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk hadir tertuduh pada saat itu. Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Utsman dengan pedangnya, tidak tahu karena ramehnya orang. Jadi diibaratkan, saya pernah belajar sejarah di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunuhnya Utsman sampai beliau menangis, meneteskan air mata di kelas gitu. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu anhu seperti ada seseorang baik lagi jalan, tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan. Tidak tahu siapa ini, kelompok datang ngeroyokin, semuanya rame-rame mukul. Lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? Nggak ada, nggak jelas, karena semuanya partisipasi.
Pada saat satu mukul, yang lain pada mukul semua. Siapa yang pukulannya mematikan itu nggak tahu, karena memang waktu itu semuanya rame-rame masuk meroyokin, sudah dinasehatin nggak mau gitu kan. Nah salah satunya ya tadi yang sempat kena ya doanya Utsman bin Affan gitu kan. Itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan, karena para ulama menganggap tidak penting untuk mengetahui nama pembunuh itu. Yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Utsman radhiyallahu anhu. Kalau masalah fitnah yang datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengingat keputusan Al-Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal, beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga. Yang terkerucutkan kan dari 6, 2 orang, Utsman dan Ali. Nah pada saat Utsman diangkat karena lebih hadis, 1-2 hadis dibandingkan sahabat, terbunuh, maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka, karena waktu itu memang kandidatnya setelah Utsman Ali yang terkuat gitu kan. Dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memang sepupu Utsman bin Affan yang sudah kita jelaskan, ya, gubernur tapi bukan dari zaman Utsman saja, dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, salah satu penulis wahyunya Nabi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar pembunuhnya Utsman ditangkap dulu, cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, enggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh gitu kan. Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa, kalau tidak ada khalifah enggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. Maka terjadilah perselisihan pada saat itu. Nah perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Utsman gak ditangkap, cari tahu hukum semuanya gitu kan, baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar, ada kaum Khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunuhnya Utsman. Mereka takut kebongkar, maka mereka sebarin fitnah. Apa yang mereka sebarin fitnah? Mereka bilang ya pada Ali, dikirim surat, Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam. Maka Ali tangkapnya Muawiyah ini mau memberontak gitu kan. Ali pun keluar dengan pasukannya, bukan niat untuk berperang sebenarnya, untuk berjaga-jaga. Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum Khawarij. Pada saat Ali sudah mereka tahu keluar, mereka memata-matain, lalu mereka mengatakan bahwasanya hai Muawiyah, Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya. Ketemulah dua pasukan di wilayah Siffin. Dua-dua menyangka satu saling menyerang satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu. Tapi Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka nggak berperang dulu, ditahan pasukannya. Saling kirim surat, negosiasi. Ada apa nih sebenarnya? Bagaimana jalan keluarnya? Setelah Muawiyah tahu maksud Ali keluar karena dapat surat, tidak tahu dari mana jelasnya bahwa saya Muawiyah keluar mau menyerang. Muawiyah pun tahu ternyata yang mau keluar, Ali mau keluar dari Madinah karena mau menyerang dia. Maka itu terputuskan karena dua-duanya ketemu dan bermusyawarah. Orang Khawarij nggak terima karena sudah mau pisah nih. Maka orang Khawarij ini membagi dua kelompoknya, dan mereka tidak ditahu siapa, memang dalam sejarah tidak disebutkan. Ada ciri-ciri umum saja kan. Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib pada saat kita bahas insya Allah di bulan depan, nanti kita akan bahas banyak tentang kaum Khawarij karena Ali akan memerangi mereka. Gitu kan? Intinya mereka waktu itu lempar anak panah dari kemahnya Muawiyah ke kemahnya Ali di malam hari. Besok sudah mau bubar nih, udah sepakat gitu kan. Lempar anak panah dari kemahnya Ali, ada juga yang lempar anak panah dari mereka. Maka dua kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya, rasionalnya gini. Kalau kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, nggak saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, iya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya nggak ditahu. Jadi bisa berantem dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang parah, ada yang ini, ada yang itu, baru mungkin berhenti. Itu terjadi. Maka setelah terjadi peperangan pun, Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah, mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan. Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan, berhenti peperangan. Nah, kelihatanlah kelompok Khawarij ini. Dari mana kelihatannya? Waktu itu Ali memberhentikan peperangan, Muawiyah juga berhentikan peperangan, dan Muawiyah mengikrarkan, saya menganggap Anda sebagai khalifah, selesaikan aja tugas Anda. Saya akan pulang ke Syam. Dan sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh, gitu kan? Nah, kelihatanlah kelompok Khawarij nih keluar, mereka sekelompok orang gitu, lalu mereka mengatakan kepada Ali, wahai Ali, diangkat Quran,
kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mestinya Muawiyah ini nggak boleh dimaafin, udah keluar mau melawan khalifah, bunuh aja. Mereka paling hobi begitu, buat keributan, gitu kan. Nah, sama Ali dikatakan tidak mungkin saya membunuh muslimin, nggak mungkin, ini nanti terjadi fitnah. Maka Muawiyah pun disuruh pulanglah Muawiyah. Ternyata kelompok Khawarij ini buat masalah nih. Nanti kan kita bahas zamannya Ali radhiyallahu anhu itu, mereka buat masalah, mereka keluar dari pasukannya Ali, kemudian mereka membunuh di tengah jalan. Banyak orang yang dibunuh muslimin, siapapun yang ditemuin yang tidak sefaham, yang tidak mengatakan Ali kafir, maka dikatakan apa namanya? Dia boleh dibunuh, halal darahnya, gitu kan? Sampai pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, nanti Ali dibunuh oleh salah satu dari orang Khawarij ini, dia menganggap ya itu pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, membunuh khalifah. Jadi bagi mereka itu biasa membunuh khalifah, memberontak. Makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah nggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu kalau dia muslim selama memang tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya, dan wajib patuh selama memang mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan. Itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. Dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam, dalam ceramah saya di YouTube ada, di depan juga teman-teman panitia siapin DVD-nya. Itu ada khusus saya ceramah sekitar 2,5 jam bicara masalah hal seperti ini. Jadi tidak jelas pembunuhnya siapa, tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok Khawarij. Nanti yang kita jelaskan di zaman Ali radhiyallahu anhu. Apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setahu saya Allahu alam bukan pedang dari Nabi SAW, tapi waktu itu pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh muslimin di perang Uhud, dia serahkan ke Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pedang inilah yang telah banyak membunuh muslimin dulu di tangan saya, maka saya ingin serahkan. Lalu Nabi SAW mengembalikan pedang tersebut, mengatakan, wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah. Maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah, dan betul sampai dia meninggal menggunakan pedang tersebut. Dan kata Nabi SAW untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali, bagaimana di perang, dan kita tahu kisah-kisah nanti yang kita bahas pada saat insyaallah pada saat membahas kisah beliau bagaimana peperangan yang dipimpin, bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus. Itu yang ada. Apakah Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Quran oleh Uthman urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang, di awal Al-Fatihah dan di akhir dengan surah An-Nas? Sama, karena yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Perlu anda tahu, dan ini sudah saya bahas panjang lebar di pelajaran sirah sebenarnya. Jadi Nabi SAW waktu turun ayat itu turunnya masih berserakan, turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat, ada turun 1 surah. Lalu Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ayat ini di surah ini ayat sekian, letakkan ayat ini di surah ini. Jadi Nabi SAW yang susun tuh ya. Kadang-kadang turun surah An-Nisa ayat sekian, 100 sekian, nanti dia turunnya awal-awal dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa, tapi Nabi SAW suruh taruh di ayat sekian, Allah yang tuntun, gitu kan. Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah tersusun rapi tuh, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, memang sudah begitu susunannya. Dan itu sudah semua sahabat sudah maklumi, dan mereka sudah menghafal itu. Mereka sudah menghafal, jadi tidak ada susunan yang baru. Makanya Uthman bin Affan hanya menyatukan dalam bacaan dan dialek orang-orang Quraisy supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi SAW Al-Quran belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca. Banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tolong penjelasannya. Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi SAW contohkan, gitu kan. Itu di dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kalau dalam Al-Quran memberikan baris atau tidak pakai baris, itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya. Misal hadza, dia ubah menjadi hadhi misalnya, itu dia mengubah lain. Tapi kalau bacanya hadza memperjelas dengan ditambah fathah 2, itu bukan bid'ah, karena memang seperti bacanya sama, gitu kan. Jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bid'ah. Bid'ah itu memang dia mengubahnya, atau dia mendatangkan sesuatu yang Nabi SAW tidak contohkan, jadi di luar bacaannya pun, gitu kan. Tapi ini sama bacaannya, cuma digunakan fasilitasnya, gitu. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank, gajinya riba kah? Lalu jika saya bekerja di bank akan umroh pakai uang bonus tahunan, boleh atau tidak? Kira-kira saya tanya kembali penanya, Anda mau saya jawab apa? Hah? Kira-kira saya kerja di bank konvensional, maunya saya jawab apa? Boleh kan? Tidak boleh.
Tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal. Gak mungkin. Karena bertanggung jawab saya depan Allah Subhanahu wa taala. Kerja di bank konvensional riba, haram, dan itu berdosa. Kalau Anda tetap bekerja di situ berarti Anda siap menanggung konsekuensinya, gitu kan? Dalam Islam, kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu dosa, kemudian dia berusaha keluar bertaubat, itu lebih baik dibandingkan orang buat dosa, dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad? Dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, dalam hatimu, walaupun kau sudah tanya ke sana sini fatwanya. Subhanallah ya. Ingat teman-teman yang masih bekerja ya, saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. Belasan tahun Anda hidup tanpa bekerja. Kenapa sekarang dengan 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah, mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya, gitu kan? Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan, ada juga ceramah saya kalau diikuti itu judulnya Saudaraku Ini Rahasia Rezekimu. 2,5 jam saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan, ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat. Seperti cahaya yang dia tangkap oleh mata bisa melihat, suara yang kita dengar, air yang tiba-tiba kita bisa minum dapat, atau orang memberikan hadiah, itu kan, anggota tubuh bisa bergerak, semua itu rezeki dari Allah SWT. Itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya. Ada rezeki di atas pohon, buahnya bergelantungan, butuh tangga, butuh naik, butuh upaya memilih, itu ada, bekerja namanya. Jadi kalau ada orang S1 mau S2 deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus, itu namanya ikhtiar, naik. Dan ini semua orang kafir, orang beriman akan mendapatkannya, gitu kan? Hanya saja orang beriman disuruh pakai tangga naik, itu tangganya yang bagus, yang kuat, halal. Jangan tangga-tangga yang keropos. Buah yang diambil buah-buah yang masih bagus, segar, jangan buah yang sudah busuk, itu buah-buah yang haram. Ambil yang baik. Seperti itulah pemahamannya, gitu kan? Jadi jangan pernah takut dengan rezeki. Rezeki itu di tangan Allah SWT. Ingat, pegangi ini. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat dengan hasanat hasan ya, riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari mati. Orang kan banyak lari dari mati ya. Maka rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana mati mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan apa? Tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih. Tidak ada orang, kalau memang dia mati sudah begitu ya, sudah begitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja ada yang sifatnya tadi orang cuma minta berharap yang berjatuhan, ada yang memang bergelantungan, dia berusaha ikhtiar lebih banyak, dan itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Kalau Anda ingin umroh dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Nggak bisa uang korupsi, uang riba, uang curi dipakai untuk umrah atau haji, nggak boleh, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was? Dengan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-was dari syaitan. Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi was-was itu dari bahasa Arab sebenarnya. Yuwaswis artinya mengganggu, mengacaukan pikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata, kalau saya bisa wudu dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat, kadang sholat lagi karena was-was disebabkan tidak khusyuk, perasaan kentut, lupa rakaat, terlintas pikiran kotor. Apakah saya harus diruqyah? Mengingat penyakit was-was ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya. Kalau saran saya, pertama obatin dulu dengan ilmu syar'i. Belajar dengan ini. Majelis ilmu seperti ini makin faham maka makin tahu, makin mengenal Allah, makin mengenal Rasulullah SAW, makin mengenal ibadahnya orang-orang saleh. Kita akan lebih yakin, muncul keyakinan. Keyakinan ini akan menghilangkan was-was, gitu kan? Nah, kalau Anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan, bisa saja dari syaitan. Boleh diruqyah, nggak ada masalah. Ruqyah syar'iyah dibolehkan, gitu kan? Jadi hadis yang mengatakan tidak 70.000 mau surga tanpa hisab, diantaranya tidak minta ruqyah, maksudnya ruqyah yang tidak syar'i itu. Kalau ruqyah syar'i boleh, karena ruqyah itu kan pengobatan nabawiyah. Ya, jadi itu bukan yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak syar'i, yang syar'i, tapi ruqyah yang tidak syar'i kalau dilakukan maka tidak masuk. Kalau ruqyah tidak syar'i dilakukan maka tidak masuk dalam 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya, boleh saja ruqyah dengan izin Allah, nggak ada masalah.
Apa benar hadis yang mengatakan sahabat Rasul ketika perang mendirikan kemah mendengar seseorang di alam kubur sedang membaca surah Al-Mulk? Allahu alam. Saya belum pernah tahu riwayat ini. Nah, saya tidak tahu. Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada, tanya dulu ada perintahnya enggak, gitu kan? Nabi SAW pernah baca enggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka setahu saya Allah alam tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja. Ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan? Yang terjadi adalah Nabi SAW hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya. Itu yang Nabi SAW lakukan, gitu kan? Tapi selama hamil belum pernah ada hadis Nabi SAW yang tersebutkan berinteraksi atau memerintahkan melakukan perbuatan tertentu, termasuk membaca Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang ibu niatnya ingin memperdengarkan bayinya Al-Quran secara pribadi, dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran, atau dia tempelkan mungkin MP3 ya, atau HP dia didengarkan di bayinya dengan Al-Quran, itu cukup banyak. Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran. Itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya. Ini kan tadi yang dimaksud mendatangkan buat acara di rumah, membaca surah tertentu. Ini tidak pernah ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah bersedekah dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh, nggak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh. Kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal soleh. Boleh saja. Ya, kita sudah tahu kisah 3 orang di gua kan, yang terkurung, kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal solehnya. Berharap keluar dari gua, boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan? Dan juga boleh kita menyembah, beribadah kepada Allah. Justru itu poinnya, kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji. Misal kita sholat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat, berharap dapat 27 derajat, gitu kan? Yang kata Ibnu Abbas 1 derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Bolehkah saya sholat untuk mendapatkan itu? Boleh, justru itu targetnya. Bolehkah saya bersedekah karena niat agar Allah ganti? Boleh. Karena memang begitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Janji Allah. Boleh kita buktikan janji Allah, enggak ada masalah. Gitu kan? Salat malam berharap doa saya diterima, boleh. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada masalah. Apakah itu benar pada masa pemerintahan Utsman juga banyak terjadi korupsi dan nepotisme? Ini sudah kita sebutkan tadi kan di akhir pertemuan. Semua syubhat tadi itu panjang lebar semua berhubungan dengan isu itu, dan itu tidak benar semuanya. Itu semua tidak benar ya. Saya membaca atau mendengarkan kajian sirah seperti ini, saya hanya bisa terheran-heran, ingin rasanya bisa berinfak seperti salafus soleh, tapi apa bisa? Bagaimana seorang istri menginfakkan harta? Apa harus selalu seizin suami? Dan bila kita mengorbankan baik harta tenaga untuk Islam ini, bagaimana cara menjaga keikhlasan seperti Utsman bin Affan menjaga keikhlasannya radhiyallahu anhu? Baik, jazakallahu khair. Ini saya berharap ya, ikhwan dan akhwat kalau bertanya menyebutkan nama Nabi SAW, salawat pada Nabi SAW, menyebutkan nama sahabat, bilang radhiyallahu anhu ya, atau anhum ajma'in. Ini penting. Baik, di sini dikatakan kalau Anda tanya apa bisa, saya jawab sangat bisa, gitu kan? Dan caranya mulai dulu. Oh saya Ustaz pendapatan jual kue tiap hari cuma dapat 50.000. Bisakah saya berinfak? Bisa kalau mau, infak saja. Coba infakkan, gitu kan? Kata para ulama, hadis Bukhari yang menjelaskan ada 2 orang di zaman Bani Israel yang pernah masing-masing punya kebun dan musim peceklik, lagi panas, nunggu hujan dari langit. Kemudian temannya yang satu lagi nunggu hujan, tiba-tiba melihat ada awan lewat, kemudian dia dengar suara. Dari awan itu ada suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebun temannya dia di sebelah. Lalu kemudian dia ikutin, ternyata hujan tersebut ada di atas kebun temannya, lalu turun hujan lebat. Lalu kemudian dia pun tanya temannya, apa yang kau lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan mengatakan turunkan hujan di kebunnya fulan, kebunmu, dan hujan ini turun. Kata temannya apa? Ini rahasianya. Dia bilang hasil kebun ini saya bagi 3. Hasil kebun ini saya bagi 3. Jadi keuntungannya dibagi 3 sama dia. 1/3 saya infakkan langsung di jalan Allah. Ada keuntungan 100.000, 35.000, 33.000 sudah dikeluarin jalan Allah.
Sepertiganya saya kembalikan sebagai modal, sepertiganya saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga saya. Jadi iman dibagi semua, karena untuk keluarga pun itu adalah sedekah, adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi mulai saja, saya punya 20.000, baik infakkan berapa yang anda mampu, tapi mulai berinfak, kan? Mulai berinfak, mulai memberi, dan kalau perlu target setiap hari ada yang dijadikan sebagai orang atau dicari orang yang bisa menerima infak itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu adalah salah satu ciri beliau. Kalau beliau tidak menemukan ada satu orang yang datang minta kepada beliau, beliau keluar mencari untuk memberi kepada orang fakir miskin. Jadi memang harus begitu. Coba mulai, dan mulailah dengan sesuatu yang baik gitu. Manakah yang didahulukan? Apakah membantu orang tua atau berinfak untuk tetangga yang kurang mampu? Tentu tergantung. Kalau orang tua kita lagi butuh, ya orang tua didahulukan. Karena ada seorang sahabat pernah dalam hadis Bukhari mempunyai dirham dan dia keluarkan di depan Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, ini dirham, ada fakir miskin muslimin dan ada fakir miskin ya kerabat saya. Mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu kerabatmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kalau ada orang terdekat lebih butuh, kita kasih orang terdekat tentunya, gitu kan? Orang terdekat tentunya. Tapi kalau memang orang tua kita tidak ada hajat, kita hanya sekedar mau belikan hadiah, ada tetangga lagi miskin, ya tetangga didahulukan, gitu kan? Tergantung keadaannya. Bolehkah bersedekah untuk membangun pembangunan masjid tapi diniatkan untuk ayah yang sedang sakit? Maksudnya diatasnamakan kepada ayah. Dan bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sedang sakit? Boleh saja. Gitu kan? Bolehkah saya bersedekah untuk atas nama kerabat saya yang masih hidup atau sudah mati? Boleh. Karena itu memang dibolehkan dalam agama Islam, gitu kan? Jadi saya bersedekah untuk kerabat, untuk siapa saja, gitu kan? Seperti ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya pas anak saya lahir, ada yang kerabat saya mau menginfakkan memberikan dana untuk akikah anak saya. Apakah saya terima atau tidak? Saya bilang terserah, itu bebas kepada anda, boleh anda terima sebagai sedekah dari dia, gitu kan? Itu tidak ada masalah, bukan hal yang dilarang dalam agama Islam. Jadi boleh saling bantu membantu, masuk dalam umum firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam ketakwaan, gitu. Kalau cara berbakti dengan orang tua ayah yang sedang sakit, ya berusaha maksimal, jenguk, bantu, layanin, berikan obat, bawa ke rumah sakit, ya maksimal yang kita bisa lakukan, doakan, ya semua itu kita lakukan ya. Jika hidup hanya pas-pasan, bagaimana cara berinfak di jalan Allah? Sudah saya jelaskan tadi ya, semampunya, keluarkan, itu kan semampunya. Dan ingat, pernah ada sahabat yang membawa 1 dirham di depan Nabi SAW, ada yang satu bawa 1000 dirham. Itu kan bedanya 999 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, gimana caranya? Gimana cara hitung-hitungannya tuh? Jelas-jelas 1 dirham lawan 1000. Kata Nabi SAW, yang 1 dirham ini, yang beri 1 dirham, tidak punya kecuali itu. Jadi Allah menghitung dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sedangkan yang berinfak 1000 dirham punya sekian banyak ribu dirham. Banyak yang lain, jadi kecil bagi dia. Jadi kalau antum punya cuma 100.000 rupiah, antum infakkan 100.000 itu sangat berharga buat antum. Itu Allah nilai besar sekali. Dibandingkan ada orang yang mengeluarkan 100.000, tapi dia punya uang ratusan juta, kecil bagi dia itu. Maka Allah juga maha adil menghitung ya kadar keikhlasan seseorang. Bagaimana infak bagi wanita yang hanya ibu rumah tangga? Apakah nafkah hanya terbatas pada materi? Tentu saja tidak, infak saja. Tapi memang ada tadi pertanyaan yang belum saya jawab. Kalau ibu-ibu diberikan nafkah oleh suaminya, harta itu dari suami, kemudian misalnya tiap bulan 3 juta ya buat belanja di rumah ya. Kemudian ibu ada lebih, lalu ibu nabung, itu berarti masih terhitung uangnya suami walaupun dikasih. Kalau mau infak, izin saja, ya adabnya begitu. Tapi kalau uang ibu pribadi, misal memang uang warisan, uang tabungan, uang bisnis yang memang tidak ada hubungannya sama suami, maka itu boleh ibu infakkan walaupun tidak pamit dengan suami, karena itu hak ada, tidak ada masalah itu. Jadi berinfaklah, dan berinfak semampunya. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan materi, bisa dengan yang lain, tidak ada masalah. Pakaian, bukankah tadi ada riwayat sahabiat ya itu yang bagaimana mereka mengumpulkan ada cincin, ada kalung, ada ini, ada itu, macam-macam ya. Ada yang pernah berinfak dengan kain-kain apa saja mereka berinfak. Ada yang tadi membawa makanan, kurma, ya itu juga semua termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah yang ideal itu berapa persen dari kekayaan yang dimiliki? Ya tadi saya kasih contoh, kalau anda mau maksimal bisa 1/3-nya, seperti hadis tadi orang Bani Israel yang 2 kebunnya bersebelahan. Kalau para ulama mengatakan kalau mau infak lebih besar maka itu lebih baik, nggak ada masalah.
Tapi memang Allah SWT mengatakan wala tusrifu, gitu kan? Wa kana baina dzalika qawama. Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang berinfak itu tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Artinya memang dia berinfak dan dia tahu juga ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk kebutuhannya. Jadi Allah mengatakan dan wa kana baina dzalika qawama. Ada di antara berinfak dan di antara juga menahan diri, mereka tengah-tengah di situ, ya. Berada di tengah-tengah. Itu yang dimaksud. Apakah boleh merasa cukup dengan infak sedekah yang sudah kita keluarkan? Bisa saja, ya. Tidak ada masalah kalau Anda memang menganggap itu sudah cukup, maka boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, kita memilih hutang atau tagihan. Apakah kita mendahulukan membayar utang dan menunda sedekah atau membayar utang dan bersedekah secara bersamaan? Tentu kalau bertemu antara utang sama sedekah, maka utang dulu. Hutang itu wajib soalnya untuk dibayar, gitu kan? Bahkan dalam hadis sahih dikatakan matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang mampu kezaliman, nggak boleh, gitu kan? Haram hukumnya. Maka antum tidak boleh menunda itu, tidak boleh menunda. Nah, tapi kalau bertemu misalnya bayar utang, ada lebihnya, memang kita bisa bersedekah, tidak ada masalah bersedekah. Karena utang itu adalah kewajiban. Jadi kalau ketemu kewajiban sementara sedekah itu hukumnya sunnah, maka harus didahulukan kewajiban. Ustaz, apakah ada zakat profesi? Bagaimana hukumnya? Kemudian untuk orang yang bekerja mengelola zakat tersebut, bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk amil zakat yang menerima gaji dari pekerjaan tersebut? Kalau yang saya tahu, Allahu alam, semua ulama di Timur Tengah, gitu kan, mengatakan tidak ada zakat profesi, kecuali sebagian kecil dari ulama-ulama Azhar yang mengatakan ada zakat profesi. Jadi zakat profesi ini sebenarnya keluar daripada syarat zakat yang sebenarnya. Ada haul dan ada nisab. Haul masa setahun, nisab juga kadar daripada zakat ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di YouTube, ada bahasan masalah zakat tuh. Jadi memang tidak ada zakat profesi, karena zakat profesi itu masuk dalam atau melanggar syarat mutlak daripada zakat. Seorang pegawai gajinya 5 juta per bulan, langsung diakumulasi setahun 60 juta kena 12 bulan. 60 juta dihitung sampai nggak nisab 85 gram emas. Oh ternyata sampai, maka langsung dipotong tiap bulan 2,5% tanpa melihat kebutuhannya orang tersebut, nggak bisa. Kan gitu. Karena zakat itu dikeluarkan adalah sesuatu yang lebih daripada kebutuhan dia, itu baru zakat. Ya, kalau ada orang gaji 5 juta, setiap bulan memang pengeluaran dia 5 juta pas, berarti tiba haul nggak ada zakat dia. Bahkan ulama merincikan dari 8 golongan yang terima zakat: fakir dan miskin, golongan pertama dan kedua. Indonesia kadang-kadang digabungin nih, padahal sebenarnya berbeda ya. Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok, itu fakir. Kalau orang miskin, orang yang punya pendapatan, tahu makan apa tapi pas-pasan. Jadi pegawai itu yang hidupnya pas-pasan masuk dalam kategori miskin yang bisa menerima zakat. Jadi pimpinan perusahaan itu bisa memberikan kepada stafnya, kalau dianggap pada stafnya memang kurang, gitu kan. 2 juta gajinya tapi hidupnya biasa utang sama orang sampai 2,5 juta, belum bayar sekolahnya, listrik rumahnya, belum ini, belum itu. Dia berhak menerima masalah itu. Dia berhak menerima masalah itu. Kalau amil zakat memang masuk ya. Jadi kalau yayasan mengelola itu, mereka masuk amil zakat, boleh. Tapi mereka cuma boleh mengambil maksimal 1/8 dari uang zakat yang terkumpul. Karena kan ada 8 golongan, maka maksimal mereka menarik 1/8-nya. Bagaimana orang yang minta-minta, sedangkan ia di kampungnya, di rumahnya megah-megah? Menurut cerita dalam kurung ya, ada kampung pengemis, ia merantau pakai baju compang-camping di kota. Sekarang saya kasih gini contoh rasional. Di masjid ini sekarang datang, ini tolong penanya lebih perhatikan. Di masjid ini sekarang datang di kumpulan kita lagi duduk begini, kemudian bawa proposal, nih tolong bantu saya mau bangun masjid. Baik, kita kumpul lah uang, semua terkumpul uang misalnya 100 juta. Pergilah orang tersebut berterima kasih lalu kemudian dia jalan. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia pembohong. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, faham nggak? Pertanyaannya ini, perhatikan baik-baik. Fahamkah Anda bahwasanya pahala kita tidak hilang? Ya. Jadi walaupun dia bohong, dia nggak bangun masjid, kita tetap dapat pahala bangun masjid walaupun belum dibangun. Itu penting ya. Makanya dalam Islam hukum sesuatu itu secara zahir, yang kelihatan. Yang kelihatan orang ini sholat, oh ya saya tahu dia sholat. Yang saya tahu dia muslim, ya sudah dia muslim. Kecuali lagi ada indikasi lain, ia murtad, nah itu lain lagi. Tapi kita disuruh hukum secara zahir. Ingkar mungkar pun meluruskan orang yang salah secara zahir.
Kita tidak punya kewajiban dalam Islam keluar dari masjid habis sholat duhur pegang tangan orang, kamu udah sholat belum? Nggak ada dalam Islam tuh. Tapi kalau kita lagi jalan dengan seseorang, sudah azan duhur dia nggak sholat, nah ini wajib ingkar mungkar. Secara zahir kelihatan tidak sholat, gitu kan? Nah ini wajib seperti itu. Jadi kalau ada orang minta sumbangan, kita dengar isu, kadang-kadang syaitan membisikkan begitu. Oh itu anak pinjaman, oh dia masih kuat. Jangankan orang masih kuat fisiknya, sarjana sekarang belum tentu bisa kerja. Apalagi orang itu, mana kita tahu, kesian, mungkin memang dia butuh bantuan, gitu kan? Mungkin dia memang butuh bantuan. Ustaz, anak punya satu adik perempuan, satu ayah lain ibu dan yang susah diatur. Setelah ayah anak meninggal, anak tanggung jawab sama seperti ayah. Karena anak pertama. Maksudnya apa ini? Mungkin bagaimana menanggulangi ya? Ya pertama ikhtiar, Anda ikhtiar semaksimal mungkin, nasihatin dia. Dan biasanya kalau orang di bawah naungan begini tahan fasilitasnya. Biasanya begitu ya. Jadi kalau anak itu nakal, maka tahan fasilitasnya sampai dia perbaikin. Itu boleh dalam pendidikan Islam seperti itu, gitu kan? Jadi adik ini ditahan, saya tidak akan berikan kamu kebutuhan kamu kalau kamu tidak mau berubah. Kamu nggak mau tutup aurat, kamu nggak mau sholat. Kalau enggak ya sudah, gitu kan? Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada seseorang yang fasik atau fasikah di bawah naungan seorang wali, wali itu adalah orang tuanya, kakaknya, sudah dinasihati, sudah luruskan tidak mau, boleh disuruh keluar dari rumah. Kalau dia tidak mau ya, udah jelas-jelas dia membahayakan rumah tangga itu, maka boleh tidak serumah, gitu kan? Jadi tidak usah Anda terus terkurung dengan kalimat tanggung jawab, tapi ini tidak tergesa-gesa ya. Ini terakhirnya, finalnya. Tapi kalau di awal Anda disuruh ikhtiar, nasihatin, tahan dia, tahan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan, itu insya Allah akan bisa membuat dia berubah sambil didoakan tentunya. Jadikan sebagai target untuk berubah. Ada program pemerintah untuk menertibkan pengemis, anak jalanan dan pengamen. Tapi suatu saat salah satu mereka datang kepada kita di perempatan persimpangan jalan, tempat makan tempat mereka, saya nggak tahu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengimani faidah fadilah Utsman bin Affan dalam berinfak? Yang saya tahu kalau pemerintah sudah menanggulangi itu, memang betul-betul nggak ada lagi pengemis di jalan, pemerintah sudah siapin tempat-tempat penaungan, maka Anda wajib patuh dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah hanya sekedar keluarin peraturan dan tidak ditangani, maka Anda boleh berinfak, gitu kan? Yang saya tahu masalah ini sudah sering ditanyakan dan saya lihat masih banyak perselisihan, gitu kan? Sampai hari ini memang masih didebati pemerintah kita tentang oleh beberapa LSM, kalau gitu tanganin tuh orang-orang miskin. Karena selama ini mereka menangani anak-anak jalanan, mereka memberikan bantuan, mereka adakan keterampilan, itu juga masuk dilarang oleh pemerintah. Maka mereka, saya lihat sendiri waktu itu ada cuplikan, jadi mereka pun mengatakan bagaimana kira-kira solusinya. Kalau pemerintah sudah siapin lembaga-lembaga, naungan, pemerintah, pendidikan untuk mereka, kami akan angkat tangan. Tapi selama itu tidak, mereka masih berserakan, mereka tidak sekolah, mereka nyanyi-nyanyi di jalanan, mabuk-mabuk, nanti jadi anak nakal, ya harus ditanggulangi, gitu kan? Jadi di sini sesuaikan dengan kondisi. Kalau pemerintah sudah menanganin itu, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka Anda boleh berinfak. Amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakaratil maut? Talqin la ilaha illallah, itu sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang di sekitarnya mengingatkan dengan la ilaha illallah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum, ya. Kalau dia sendiri Allah alam, kita nggak tahu ya. Kalau orang yang sedang sakarat itu tentu kita belum pernah alamin, kita tidak tahu, dalil pun belum ada menjelaskan itu. Tapi yang ada adalah hadis menjelaskan orang sekitarnya membantu dia, mengingatkan dengan talqin la ilaha illallah. Bagaimana bertaubat dari dosa memasang susuk? Taubat kepada Allah SWT, karena itu perbuatan syirik. Kemudian meruqyah diri, ya, meruqyah diri, membaca ayat-ayat ruqyah. Tentu ini ada tema khusus ya. Di YouTube pun sudah diangkat ada tema materi saya tentang ruqyah syariah. Bisa dilihat tata caranya di situ. Jadi di ruqyah dengan membaca ayat ruqyah lalu mengusap daerah yang ada susuknya, dibuang semua. Semua yang berhubungan dengan buhulnya dibuang. Kertasnya, kainnya, apalah yang pernah dikasih oleh penyihir-penyihir itu semuanya harus dibuang, gitu kan? Semua harus dibuang, dimusnahkan. Ana mau tanya, Ana HRD di koperasi yang mengelola jasa parkir. Tapi di koperasi itu juga ada bidang simpan pinjam dengan bunga. Tapi saya bukan di bidang itu. Apakah saya masih boleh bekerja di tempat itu? Ini minimal syubhat yang harus Anda tinggalkan.
Lebih aman Anda tinggalkan, karena kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa inna harama bayyin. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun musyabihat. Di antaranya hal-hal yang samar-samar. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat, maka dia telah haram. Saya kemarin sempat diundang di luar Indonesia 2 pekan yang lalu. Saya datang 4 hari yang lalu saya datang, 2 pekan saya di sana. Kemudian ada salah satu muslim yang bertanya, dia bilang, Ustaz, saya kerja di satu supermarket, orang non muslim yang punya. Kemudian di lemari rak dia itu jual minuman keras. Dan saya kadang-kadang disuruh bersihin tuh minuman keras gitu kan. Kira-kira bagaimana hukumnya? Saya jawab kembali, kira-kira menurut antum bagaimana? Coba perasaan secara hati bagaimana? Membersihin minuman keras, nggak enak Ustaz. Ya iya, itu dosa, nggak boleh. Kalau jual barang-barang lain boleh, gitu kan? Tapi kalau sudah berhubungan dengan minuman keras, bagaimana? Ya ini tidak boleh, dosa. Pada saat membersihkan itu dosa. Pendapatannya bagaimana? Syubhat. Karena masih bercampur baur antara halal dengan haram. Amannya bagaimana? Tinggalkan. Cari yang lain, gitu kan? Ingat, yakinlah, semut di lubang di tanah Allah kasih rezeki. Bekerja, bergerak, mencari daun, keluar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah pada saat keluar pagi, dia pulang sore sudah membawakan makanan buat anak-anaknya. Dijamin oleh Nabi SAW diberikan rezeki pada hari itu. Bertawakal, berikhtiar, bertanya, gitu kan? Coba Allah SWT akan berikan kepada hamba-hambanya. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Ustaz, saya ingin menanyakan, apakah setelah kita meninggal yang disiksa di alam barzah itu jasad atau ruh? Karena seperti yang saya tahu, ketika setelah meninggal ruh kembali ke Allah. Mohon penjelasannya. Ruh, alam barzah ruh. Jadi alam kita ini sebelum lahir, sebelum jasad ini terbentuk di rahim ibu, ruh kita sudah hidup, gitu kan? Kemudian ini cuma alam ruh saja. Kemudian pada saat sudah hidup di dunia, mulai 4 bulan di rahim ibu sampai kita meninggal, ini bergabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam yang ketiga, alam barzah. Ini kembali ruh saja, jasad akan dimakan oleh tanah. Sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Jadi hidup di alam barzah adalah ruh, yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat. Kemudian ada kehidupan akhirat, bergabung lagi kayak sekarang nih, jasad sama ruh. Tapi jasadnya sudah jasad baru, bukan jasad yang sekarang. Jasad sekarang ini cuma dipinjamin sama Allah di dunia, makanya akan hancur dengan tanah. Jasad nanti berbeda. Hadis Bukhari berbunyi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang akan membasahi bumi ini dan akan menyentuh tulang-tulang ekor manusia yang tersisa, lalu membuat kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Jadi semua laki-laki 27,5 meter nantinya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, itu 40 siku ke langit, kurang lebih 17,5 meter, gitu kan? Ini memang poster kita pada hari kiamat, dan itu nanti jasad yang hidupnya abadi di surga atau di neraka, Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu yang pendek nggak usah khawatir. Baik, mungkin sampai sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi yang belum mendapatkan hidayah, juga memudahkan bagi orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu untuk mengamalkannya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.